Saudara, keluarga korban pembunuhan di Kota Sorong mengarak jenazah ke kantor wali kota, menuntut uang kedukaan dan denda adat. Korban tewas akibat serangan salah sasaran yang dilakukan di bawah pengaruh minuman keras. Jenazah korban pembunuhan salah sasaran diarak oleh keluarga dan kerabat menuju kantor wali kota Sorong. Keluarga protes lantaran korban tewas dibunuh oleh pelaku yang tengah di bawah pengaruh minuman keras. Terlebih, pembunuhan itu salah sasaran. Keluarga meminta pemerintah mengatur peredaran minuman keras yang dinilai telah meresahkan dan menjadi pemicu konflik. Sementara pelaku baru ditangkap satu orang, Nanti dinamis, kira-kira bisa nambah pelaku, nanti lihat dari pemeriksaan. Intinya, jadi ini korban salah sasaran. Ya, sebenarnya bukan menyasar korban ini, tapi orang lain. Ini percintaan muda-mudi. Permintaan dari keluarga korban denda adat. Jumlahnya berapa? Saya tidak arah ke sana karena itu bukan domain saya. Sebelumnya pada Rabu malam terjadi penyerangan di rumah korban. Serangan salah sasaran ini mengakibatkan korban meninggal dunia. Akibat kejadian ini, keluarga korban menuntut uang kedukaan dan denda adat kepada keluarga pelaku. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Insiden tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih menyisakan duka bagi keluarga puluhan korban hilang. Lebih dari sepekan sejak KMP Tunu tenggelam, kerabat dan keluarga korban masih bertahan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menanti kejelasan nasib keluarganya yang belum ditemukan. Beginilah suasana posko terpadu di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi setelah lebih dari sepekan KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Sejumlah keluarga korban hilang masih bertahan menanti kepastian nasib keluarganya yang hilang. Ramai tapi terasa menyayat. Itulah situasi campur aduk yang dihadapi keluarga korban hilang selama menunggu kabar di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Duka, khawatir, pasrah, dan asa mereka peluk bersamaan. Salah satu keluarga korban bahkan baru mengetahui anaknya menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu saat menyaksikan tayangan berita di Kompas TV. Dia adalah Hermoko. Ia mengaku tak menyangka anaknya menjadi salah satu korban. Padahal anaknya, Putri Permatasari, sempat berpamitan ingin menikah pada bulan Agustus mendatang. Hermoko berharap ada keajaiban agar anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Setelah melihat berita Kompas TV di YouTube, sebelumnya minta izin, saya 2 minggu yang lalu minta mau nikah gitu, bulan depan gitu. Ya gitu. Saya bilang nunggu ayahnya datang. Harapannya ya semoga cepat ketemu aja. Entah ada keajaiban apalah, yang penting selamat atau gimana. Ya harapannya doanya gitu yang terbaik. Hingga kini tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Namun, ombak tinggi masih menjadi tantangan utama dalam operasi pencarian. Dengan menggunakan sonar pemindai, tim SAR gabungan kini telah mengidentifikasi objek yang diduga bangkai kapal Tunu Pratama Jaya. Objek diduga berada di dekat kabel bawah laut. Saat ini KRSPK masih terus melaksanakan konfirmasi kembali menggunakan scan sonar, kemudian mengukur arus yang ada di sana yang tadi pagi sudah dilaporkan bahwa memang arus di sana kencang, kemudian dasar lautnya adalah karang, sehingga sangat menyulitkan apabila akan dilaksanakan lekuk jangkar di sana. Di hari ke-9 sejak peristiwa tenggelamnya KMP Tunu, 15 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 30 lainnya selamat dan 20 orang masih dalam pencarian. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, seorang bocah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tewas diterkam buaya saat memancing di sungai.
tangis keluarga pecah usai tim gabungan dari damkar dan relawan menemukan jenazah Akbar, bocah SMP yang tewas diterkam buaya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat kejadian, korban sedang memancing bersama temannya. Usai memancing, Akbar lalu mencuci kaki di pinggir sungai. Tiba-tiba muncullah seekor buaya dan langsung menerkam Akbar. Teman korban yang menyaksikan langsung melapor ke warga setempat. 17.30 datang ke lokasi melakukan penyisiran di tepi-tepi sungai. Sekitar 5 jam proses penyisiran atau pencarian korban. Menit kita ditemukan buaya naik ke atas sehingga tim relawan dan tim damkar melakukan evakuasi. Buaya yang menggigit korban melepaskan korban. Usai berhasil dievakuasi tim SAR, jenazah Akbar lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman CCTV, diplomat muda yang tewas di kamar indekosnya masih terlihat beraktivitas seperti biasa di malam sebelum kematiannya. Informasinya usai jeda.